Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supia Ratnasari dari kelas MA 21C07 dengan NIM 112110438. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistika melalui aplikasi Medmaster. Terima kasih. Mohon disimak baik-baik. Baik, sekarang kita akan mengetahui tentang statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Statistika memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh dari data. Secara keseluruhan, statistika digunakan untuk mengambil informasi yang berguna dari data dan memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti yang kuat. Mengapa statistika sangat penting? Statistika sangat penting karena kita bisa menggunakan statistika untuk mengambil keputusan yang tepat. Statistika membantu kita mengambil keputusan berdasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Dengan menggunakan statistika, kita dapat menganalisis data yang diperoleh dalam mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, statistika dapat menjelaskan dan memahami fenomena. Statistika membantu kita menjelaskan dan memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dengan menggunakan metode statistika, kita bisa mengidentifikasi pola atau tren dalam data, menjelaskan hubungan antar variabel, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, statistika juga memprediksi hasil, memungkinkan kita untuk memprediksi hasil atau peristiwa di masa depan berdasarkan data historis atau pola yang teridentifikasi. Kemudian yang keempat, mengukur kinerja. Nah, dalam seperti kinerja perusahaan, kinerja investasi, atau kinerja siswa dalam pendidikan. Nah, itu fungsi statistika. Yang kelima, membuat kebijakan. Statistika juga berfungsi untuk membantu kita dalam membuat kebijakan atau regulasi yang lebih efektif. Dengan menggunakan data dan analisis statistik, kita dapat membuat kebijakan yang didukung oleh bukti dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Statistika dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama yaitu secara deskriptif dan yang kedua secara inferensial. Secara deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk menyajikan, mengorganisir, dan merangkum data agar mudah dipahami. Teknik statistika deskriptif mencakup penggunaan tabel, grafik, ukuran tendensi sentral, dan ukuran sebaran. Contoh teknik statistika deskriptif antara lain tabel frekuensi, diagram batang, histogram, dan ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, dan modus. Statistika deskriptif berguna untuk memberikan gambaran umum tentang data. Kemudian, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Tujuan dari statistik inferensial adalah untuk menguji hipotesis dan membuat perkiraan tentang populasi berdasarkan sampel data yang terbatas. Contoh teknik statistika inferensial antara lain uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Statistika inferensial sangat berguna dalam penelitian, di mana kita ingin membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian, perbedaan dari statistika deskriptif dan inferensial. Secara keseluruhan, statistika deskriptif dan inferensial keduanya penting dalam analisis data. Statistika deskriptif berguna untuk memberikan gambaran umum tentang data, sementara statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Kemudian konsep dari statistika dibagi menjadi dua, yaitu populasi dan sampel, sama seperti yang tadi.
Di sini yang pertama, populasi adalah himpunan semua individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau relevan dengan suatu penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau bahkan konsep abstrak seperti ide dan gagasan dalam penelitian statistik. Populasi adalah objek dari mana sampel diambil dan dari mana kita ingin mengambil kesimpulan. Contohnya, jika ingin menguji hipotesis tentang berat badan mahasiswa di sebuah universitas, maka populasinya adalah mahasiswa di universitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Sampel sendiri adalah subhimpunan dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel harus dipilih secara acak dan representatif untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasi ke populasi secara keseluruhan. Sampel harus cukup besar untuk memungkinkan analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Contohnya, jika kita ingin menguji hipotesis tentang berat badan mahasiswa di sebuah universitas, kita dapat memilih sampel dari sejumlah mahasiswa di universitas tersebut. Jadi hanya beberapa yang kita ambil. Jumlah mahasiswa dalam sampel harus dipilih dengan hati-hati dan harus mencakup sejumlah besar mahasiswa yang mewakili variasi atau karakteristik mahasiswa di universitas tersebut. Kemudian, berdasarkan sifat statistika, berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat suatu objek atau fenomena. Data kualitatif tidak dapat diukur dengan angka atau ukuran tertentu, melainkan diungkapkan melalui deskripsi naratif, gambar, atau simbol. Contohnya, data kualitatif dapat berupa pendapat, preferensi, persepsi, atau pandangan. Misalnya, kualitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen terhadap merek tertentu atau pandangan karyawan tentang lingkungan kerja mereka. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau ukuran tertentu. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik dan matematik untuk membuat kesimpulan yang lebih akurat dan valid. Contohnya, data kuantitatif dapat berupa tinggi badan, berat badan, umur, atau hasil tes. Misalnya, data kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang rata-rata usia karyawan di sebuah perusahaan atau untuk membandingkan kinerja dua produk berdasarkan hasil penjualan. Perbedaan dari data kualitatif dan kuantitatif sendiri yaitu data kualitatif dan kuantitatif adalah bahwa data kualitatif tidak memiliki nilai numerik yang jelas, sementara data kuantitatif memiliki nilai numerik yang dapat diukur. Data kualitatif biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Sementara data kuantitatif digunakan untuk mengukur jumlah, besaran, atau ukuran dari suatu objek atau peristiwa. Dalam analisis statistik, data kualitatif dan kuantitatif memerlukan pendekatan yang berbeda dan teknik analisis yang berbeda pula. Kemudian, di sini ada data diskret, data kontinu, data primer, dan data sekunder. Yang pertama, data diskret. Data diskret adalah jenis data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu atau terbatas. Data ini merupakan hasil dari perhitungan atau pengukuran yang tidak dapat dipecahkan menjadi lebih kecil. Contoh dari data diskret adalah jumlah anak dalam suatu keluarga, jumlah karyawan dalam perusahaan. Kemudian data kontinu. Data kontinu adalah jenis data yang dapat mengambil nilai-nilai di antara dua angka atau lebih. Data ini merupakan hasil dari pengukuran atau pengamatan yang dapat dipecahkan menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh dari data kontinu adalah tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh perjalanan. Kemudian yang ketiga, data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Peneliti melakukan pengamatan, wawancara, atau percobaan untuk mengumpulkan data primer. Data primer seringkali dianggap lebih akurat dan dapat diandalkan dibandingkan dengan data sekunder. Contoh dari data primer adalah hasil survei yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder. Data sekunder adalah
jenis data yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri. Data sekunder dapat berupa publikasi, jurnal, artikel, laporan, atau basis data yang dapat diakses oleh publik. Data sekunder seringkali digunakan ketika data primer tidak tersedia atau ketika data primer terlalu sulit atau mahal untuk dikumpulkan. Contoh dari data sekunder sendiri adalah laporan keuangan perusahaan atau data sensus yang diterbitkan oleh Badan Statistik. Mungkin hanya itu yang dapat kita ketahui hari ini mengenai statistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.